Gan, terakhir nih, lu kasih ada pesan-pesan gak sih buat teman-teman kita, viewers kita yang mungkin memang dia mulai mau seni, mencoba di dunia seni, kuliah seni atau emang seniman. Lu ada kata-kata motivasi kayak Gak atau ada. apapun itu kayak? Gak ada. Usaha sendiri. Halo, balik lagi sama gua Rainer di Retalk bareng sama Ganden hari ini. Hai. Nah, hari ini nih kita lagi kedatangan bintang tamu superstar. Tamu spesial. Yang legendaris juga pastinya. Dia punya karya-karya yang sempat menipu gue juga. Ini beneran atau enggak? One of my favorite tuh. Yo, terbukti. Oh iya. Terbukti. Di sini terbukti. Iya. Yang sampai ada foto-foto kontroversial kayak ini beneran ya Blackpink tuh datang ke Indonesia ya, atau Blackpink sampai hijaban ya. Daripada gue lebih banyak ngomongin mengenai karya-karyanya dia semua, langsung aja gue kenalin. Halo, Mas Agan Nara. Halo. Kabar gimana Mas? Sehat. Masih sehat. Wajib sehat. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Ayo dong, gue mau nanya-nanya Gan. Kayak dari kita berdua udah ngikutin karyanya Agan nih dari. Jujur gue ngikutin dari tahun 2021. Yap, dan dari yang kita belum tahu siapa Agan Harahap sampai kita bisa ketipu. Ini foto apa nih? Kok ada Snoop Dogg pakai peci atau apa? Jadi agak-agak yang masa sih? Iya, gitu deh. Iya. Dan dia Mas Agan ini nih kreatornya ternyata di balik itu semua. Yes, itulah kira-kira. Gan, ceritain dong gimana sih sampai awal mula lu untuk bisa kepikiran bikin hal-hal kayak gitu tuh. Awalnya gimana sih? Atau enggak sebelum itu kapan mulainya lu berkarir? Yes. Awalnya sih coba-coba. Lama-lama kok seru, enak. Awalnya apa ya? Awalnya itu semua dimulai dari keterbatasan. Keterbatasan akhirnya menipu. Jadi ceritanya adalah dimulai waktu gua kuliah di Bandung dulu. Gua kuliah di sebuah kampus namanya STDI. Nah, gua ambil DKV. Di jurusan DKV itu macam-macam kan pelajarannya, termasuk fotografi. Oke. Dulu gua adalah orang yang sangat membenci fotografi. Karena apa? Karena mahal. Kameranya? Mahal kameranya, pokoknya ribet deh. Oke. Berbeda kan kalau misalnya gue ngerjain tugas ilustrasi apa segala, tinggal ambil pensil, gambar, selesai gitu. Kalau fotografi, filmnya gimana, nyetaknya gimana, itu PR. Oke. Dan ya jadi dulu gue sempat gak lulus tuh mata kuliah fotografi. Oh ada ya? Ada mata kuliahnya fotografi. Gue gak lulus dan abis itu begitu gue ngulang tahun ke depan gimana caranya harus lulus. Oke. Jadi ya dulu kan kalau misalnya gue kan waktu gue kuliah kan gue angkatan 99 itu transisi lah antara film dan ke digital. Tapi itu waktu itu masih pakai film. Nah film jadi waktu itu kita kayak ngerjain kelompok gitu. Jadi yang kayak sekelompok beli patungan roll film isi 36. Kita patungan masing-masing dapat berapa kali jepret gitu. Nah terus gue gak pernah mau motret gitu. Lu gak pernah mau motret? Mau motret terserah. Nah tapi gimana cara lulus? Gue kan satu orang dapat berapa kali jepret kan? Yes. Nah satu orang dapat berapa kali jepret? Kan yang diambil cuma satu, sisanya gak kepake. Nah itu gue minta. Yang gak kepake sama temen-temen lu itu ya? Terus gue edit, akhirnya lulus. Akhirnya lulus. Nah. Dari semua temen lu yang jepret tuh? Sisanya tuh lu ambil semuanya? Ya. Gue kolekin semua. Kayak gitu-gitu. Ya soalnya gue memang gak suka, benci banget gue fotografi dan ini apaan sih gitu. Gak keren gitu lu anak DKV mesti bisa gambar, ngapain mesti bisa motret. Itu kan pemikiran gue waktu masih muda ya, masih berapi-api, sosok prinsipil ternyata salah gitu. Oke. Berapi-api salah. Ya kayak gitu-gitu ya akhirnya lulus. Terus begitu lulus ini gue cerita soal penipuan semua nih jadi. Penipuan masyarakat gak? Nipu siapa nih? Awalnya nipu dosen. Habis itu gue kerja di sebuah majalah musik namanya Trax Magazine. Jadi waktu ngelamar juga gitu. Enggak, itu tahun berapa tuh Gan? Itu 2006 gue.
2006. 2006, oke. Itu di Bandung. Di sini, Oh, di Jakarta. Jakarta. Di Jakarta, majalah musik. Gue ngelamar lah. Kan nganggur tuh habis kuliah kan sebagaimana layaknya orang-orang habis kuliah kan nganggur kan. Yoi. Terus ada lowongan jadi fotografer. Gue tuh gak bisa motret. Gue cuman tahu auto doang ya. Ke kiri terang, ke kanan gelap. Kayak gitu-gitu. Cuma tahu itu aja. Sesimpel itu aja gitu. Terus gue jadi fotografer. Nah gue kan kebetulan ada teman gue emang fotografer beneran gitu. Pinjam dulu lah foto lo. Sampai lu minjem fotonya dia dulu. Gue minjem. Gue gak ada karya fotografi gue waktu itu. Ya ada Photoshop semua, tapi yang beneran fotografi gue tuh gak ada. Oke. Ya gue minjem, terus begitu dites ya gue ngarang dong. Ini lampu dari sini gini. Cilakanya dapet gue. Celakanya akhirnya dapet juga. Dapet. Selama lu mengidekan itu tuh. Iya dapet. Gue jadi fotografer, panik lah gue kan, keterima. Ini gimana gue gak bisa motret gitu. Jadi setahun pertama gue kerja di majalah itu, misalnya gue motret, kan majalah musik ya, jadi gue motret musisi, motret tokoh apa segala. Mas Agan boleh lihat fotonya? Gak boleh, nanti dulu karena gue gak pede. Jadi hampir nyaris selama setahun itu, abis gue motret itu gue begadang tuh, gue ngedit gimana caranya supaya itu foto kelihatan bener gitu. Nah itu berarti itu yang namanya menipu tadi itu? Ya itu. Oke. Gue paham nih. Itu menipunya masih basic ya waktu itu ya. Iya. Itu masih basic. Dan ya kayak gitu gue selama setahun ya. Gue ngedit tuh, gue begadang tuh di kantor. Enggak pulang kan, ntar beresin foto dulu. Itu mestinya foto tuh mesti bisa normal. Gue kan gak tahu, gue cuma ada auto doang. Terus, jadi gue tuh belajar fotografi ketika gue menjabat jadi fotografer. Mau gak mau langsung dadakan ya, gitu. Berarti ya bisa dibilang otodidak ya? Ya otodidak banget. Oke. Bayangin, gue udah jadi fotografer tapi gue baru belajar foto itu ketika gue jadi fotografer. Interesting Pas juga. jadi fotografer dan lu ngerti gak penggunaan kameranya itu semuanya apa Mau gak mau lightsnya? belajar dong. Gue kan cuma tahu kayak tadi gue bilang. Gue tahu ke kiri terang, kalau diputar ke kanan rada gelap. Gue gak tahu semuanya. Sesimpel itu. Jadi kalau misalkan gue tanya masalah kamera, mungkin lu kayak gak tahu banget. Gak tahu gue. Gak tahu. Tapi kalau cara menipu, tahu kayak ini menipu rakyat. Ini Menipu dan terlihat meyakinkan, gue tahu. Gokil. Asik banget. Lu dari awal kan udah langsung ngambil DKV kan. Semua seni kan pasti selalu ada awalnya ya. Kalau kenapa gue ngomong gini kayak let's say musisi deh, mereka gitaris deh. Enggak tiba-tiba mereka lahir langsung gue langsung ngejreng gitar gitu. Ada dorongan dalam hati untuk kayak wah gue mau coba latihan gitar deh atau apa. Jadi memang jiwa seni dari masing-masing orang kan ada yang gak ada yang ada. Itu gimana dan kapan lu mulai menyadari kalau lu tuh mungkin ada rasa dan jiwa seni lu tuh ada. Apakah itu bukan bakat ya? Bukan bakat. Kita ngomong perasaannya. Apakah itu dorongan pressure lu dari orang sekitar jadi cerita atau gini, diri sendiri? Jadi dulu waktu gue masih kuliah di Bandung, tiap kali ada pameran pasti ada makan gratis, ada minum gratis. Ini waktu di Bandung ya. Jadi gue sama geng gue itu, jadi kita ada info kan, misalnya kalau dulu di kampus terus ada kayak semacam papan gitu, ada info-info, ada pameran apa. Paling tanggalnya makan malam gratis nih. Jadi biasa gitu kita rame-rame gerombol kemana, ke Selasar atau ke dulu ada galeri Jalan Ria, galeri kita gitu. Jadi kita rame-rame tuh berenam bertujuh. Terus niatnya sebetulnya ya mau ngelihat sambil intinya, tapi tujuan utamanya adalah makan dan minum gratis. Itu tujuannya. Terus lama-lama lihat, nah abis itu setelah pulang dari galeri biasanya kita minum, mabuk di salah satu kontrakan kontrakan di kosan gua, di kosan teman gua gitu. Nah udah mabuk, Anabel tuh nggak, analisa gembel. Nah, situlah gue bisa deh kayaknya kayak gini. Gue juga bisa bikin kita sok-sokan gitu, sok-sok anak DKV coba-coba berpameran seni rupa gitu. Ngawur lah, kacau balau gitu. Ya ngawur nggak bertema apa? Sok-sokan bertema. Sok-sok, pokoknya ya gimana sih anak kuliahan tiba-tiba kan kuliah ambisi ya, gue pengen begini, pengen begitu. Gue bisa nih gini. Kan bisa ya. Padahal walaupun hasilnya ngawur gitu. Ya tapi ya nggak apa-apa, itu menurut gue proses. Nah
Terus Proses pembelajaran diri lah. itu sampai mana sih kita tadi tuh? Itu kayak udah selesai tuh musiknya tuh. Ya lu baru mulai segala macam nyoba-nyoba lah. Yang Iya, tadi iya, lo iya, muter-muter coba. di tempat temen lo tuh. Ya. Ya fotografer. Nah itu di situlah mulainya, di situ mulai apa ya? Mulai ke kesok tahuan gue, bukan ngasah skill ya, tapi yang ngasah pengetahuan juga. Nah mulai di situ, dan gue suka, hobi gue adalah waktu itu adalah ngumpulin katalog pameran. Katalog pameran. Katalog pameran. Jadi kalau ada pameran kan biasa dulu kan masih pakai cetak ya. Katalog. Nah itu gue koleksi tuh banyak, sampai hari ini gue masih ada tuh. Udah banyak banget berarti. Banyak banget, satu peti begini tuh. Itu tuh ya, itu kadang-kadang kalau di rumah belajar, baca. Akhirnya cobalah gue terapkan kayak gitu. Dan setelah gue lulus dari kuliah, gue ke Jakarta, gue jadi fotografer. Tapi ambisi jadi seniman berpameran tuh tetap ada gitu. Oh gue pengen menghasilkan karya lah pokoknya. Gue pengen menghasilkan karya gitu. Karena waktu pameran gue yang di Bandung itu tahun 2001, itu malu-maluin sejujurnya. Kenapa? Lu masih inget gak apa yang lu karya apa yang lu Lukis gue men. bukan foto ya? Gue ngelukis. Sama gue juga ngelukis juga, cuma kalau gue ngelukisnya cuma mata gunung, Nah, tapi sawah, matahari. Tapi ada satu cerita menarik. Kalau gue ngelukis langit bro. Ada satu cerita menarik. Ya karena gue kan sama geng gue kan kita bergerombol sama geng gue namanya PPH. Pasukan Patah Hati. Karena gak punya pacar semua. Itu jadi kelompok seni gue namanya PPH. PPH. Iya. Terus jadi satu geng itu dia bisa jadi kelompok seni, dia bisa jadi klub bola. Kalau klub bola namanya Pasopati, Pasukan Patah Hati, sama aja gitu kayak gitu. Guys. Itu berapa orang tuh bro? Apa? Berapa orang tuh isinya? 6, 7 gitu-gitu. Ya kayak gitu-gitulah. Aduh sampai mana tadi gue sampai lupa. Ya, Pasopati. Okay. Pasukan Patah Hati Pasukan Patah Hati. Nah, jadi karena kita mencoba pameran di kampus, sekali kita mencoba pameran di luar gimana caranya sih? Pameran tuh mesti ada kuratornya ya, mesti ada penulisnya ya. Siapa penulisnya ya? Wah itu nekat. Ada kurator namanya, kalau pernah dengar namanya Aminuddin Tua Hamonangan Siregar. Panggil Ucok Siregar tuh orang-orang seni rupa tahu lah itu. Guys kalau ada yang tahu langsung komen di bawah ini. Jadi iseng lah gue, lu kan Batak kan, lu yang ngomong gitu. Satu ras lah ya. Satu ras. Gue harap dia Siregar. Bang gini bang. Oh iya boleh. Mungkin dia juga gak tahu gue siapa. Terus ya dia masih muda juga waktu itu kan. Pertama pameran gue yang kurasiin Ucok Siregar. Bentar. Gimana sampai akhirnya lu bisa dapet pameran pertama lu? Nyali udah itu aja. Ini modal nekat nih. Nekat. Gimana caranya? Karena akhirnya tuh dari 7 orang menyusut kan. Ada yang mau fokus apa. Jadi tahun 2000 itu gue lupa ya 2001 atau 2002 akhirnya kita pameran lah. Tapi yang kayak bukan pameran diundang ya, kita gedungnya nyewa apa segala. Pokoknya pengen kelihatan apa sih sosokan pengen jadi seniman gimana sih gitu. Totally sendirian aja Sendiri gitu. Aja gitu. Ya itulah makanya salah gitu kan. Kita kan so tahu waktu itu masih muda kan so tahu. Ya gue gak belajar seni rupa, gue gak belajar sejarah seni rupa. Hajar aja, dadar. Begitu habis pameran ada artis talk, itu kayak penghakiman. Oh begini tuh pameran. Judgment day-nya ya. Judgment day-nya itu. Oh begini. Ya tapi ya gue emang dasarnya apa ya, dasarnya bandel ya, gue tetap nyoba akhirnya. Oke, badal aja terus ya. Sebenarnya ini bagus nih bro, untuk yang nonton ya. Nekat dulu aja. Selon aja dulu, geber aja dulu. Gue gak tahu segala macam. Jujur kalau gue boleh ngomong segala macam, gue fans berat lo. Oh thank you. Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Nah itu setiap kali gue podcast itu mesti ada. Oke. Dan gue nanya sama bini gue, nih gue pengen gue muter-muter segala macam. Gue suka ini, gue pengen ini. Orang yang mana ya? Taunya ini orang. Depan kita nih sekarang nih. Tapi nanti gue akan kupas lebih dalam. Oke. Satu persatu apa sih karya yang mana nih? Yoi. Sedap banget. Tapi oke sih. Ya, jadi itulah ada pokoknya intinya nekat. Pokoknya nekat, oke, dan nepu. Itu gue. Tapi awalnya tekad dulu kan. Nekat dulu.
nekat, pede gitu lah. Iya. Nah, terus akhirnya gue kerja kan. Gue kerja di majalah itu, 2006 gue kerja. Nah, jadi kan mental gratisan, mental cari makanan gratisan itu yang dibentuk di Bandung itu ke bawah sampai Jakarta. Makanan sama minuman doang apa makanan doang? Makanan dan minuman, nyari gratisan itu, mentalitas nyari gratisan itu tetap sebetulnya sampai hari ini sih gue. Gak bisa hilang tuh, entah kenapa. Jadi satu kali gue pulang kantor gue tuh di Tamrin dulu. Ya, belakang Sarinah gitu. Nah, rumah gue Cempaka Putih. Jadi tiap kali gue pulang itu pasti ngelewatin Galnas, Galeri Nasional. Nah, gue tahu kalau Galeri Nasional at that time kalau ada opening paling enggak bir, kalau enggak wine, kalau enggak makanan gratis. Nah, mentalitas gratisan gue tuh muncul waktu itu. Gue lagi naik motor, apa nih rame-rame, mampir gitu. Gue gak kenal siapa-siapa dong, bukan siapa-siapa kan. Asli gak kenal, gak ada temen sama satu sekali? pun, gak ada. Gue cuman yang kayak sendiri. Udah tau opening pameran dibuka, das, orang-orang masuk ke dalam, gue masuk ke stand bir gitu. Yang lu incer itu dulu. Iya, namanya sih mentalitas gratisan gitu. Nah, ketika gue nyerupin sambil ngerokok, di sebelah gue tuh ada apa-apaan. Ada tulisan poster Indonesian Art Award tahun 2008 itu. Oke. Indonesia Art Award. Terus, bisa loh ngirim gitu, kayak open submission gitu lah ya. Yaudah gue iseng. Gue apply, dapet gue ternyata. Masuk tuh kayak. Masuk. Nah, tapi karyanya itu juga lagi-lagi. Nah, disitulah gue yang tadinya ngelukis, terus gue jadi fotografer. Tapi gue merasa kurang kan sama fotografi. Gue mesti gimana nih? Karena karya gue kan biasa cuma motret musisi, motret tokoh apa segala, potret gitu. Apa ya? Ya udah akhirnya mulai nih ngembat apa ya, ada Google gitu, ambil ini, kalau misalnya foto ini kepalanya diganti ini jadinya apa, backgroundnya digantinya jadi apa, jadi terciptalah itu namanya Octopus Garden, karya gue pertama. Octopus Garden. Nah, jadi karya paling awal ini Octopus Garden. Octopus Garden itu pertama. Ini yang kayak gini nih. Nah, Octopus Garden itu pertama, gue submit lah di Galeri Nasional. Masuklah gue sebagai peserta lah di Indonesia Art Award itu. Nah, dari situ gue mulai pede. Dan lu di situ juga pertama pas Octopus Garden lu baru menemukan gaya lu itu kan, gaya sendiri lu kan. Baru dari situ. Semua. Oh gitu. Nah, tapi gaya tuh urusan belakangan. Yang penting pedenya. Pede sama badai dulu, salonnya dulu. Dari situ pede. Mulailah gue so tahu kan. Gue nih pernah pameran nih di antara teman-teman pasukan patah hati. Udahlah, gue udah oke nih. Pasukan hati itu tadi ya. Udah nih, gue udah di sini nih gitu. Udah akhirnya di situ mulai, karena gue pede, gue berani berkenalan sama satu. Ya udah terbentuklah sampai kayak begini. Di situlah muncul akhirnya kesempatannya, link-linknya semuanya. Dari situlah. Dari situ gue berkenalan sama ada kolektif namanya Mes 56 di Jogja, kalau pernah dengar. Jadi dulu itu lagi di Galeri Nasional kan sering kan, gue tiap hari itu lewat, ada pameran apa, terus gue masuk satu kali pameran, nama pameran tuh Manifesto. Tuh semua ada lukis, patung, tiba-tiba ada fotografi, tiga karya fotografi nyempil di antara semua itu. Fotografi tuh bisa ya ternyata dipamerkan, kayak dianggap seni rupa ya. Ya sudah. Dari situ ya habis dapat Indonesian Art Award, pede, berkenalan lah gue sama kelompok itu. Berkenalan, akhirnya gue berteman sama seorang seniman fotografi namanya Angki Purbandono. Dan dari situ lah gue berpameran tunggal pertama kali 2009 di Jogja. Berarti itu pikir kan di situ tuh. Tapi kalau gue misalkan gue tanya, yang berperan banget dalam karya perjalanan lo ini dari awal itu, from the beginning tuh siapa sih? Kalau gue boleh tahu. Nggak bisa, ya nyokap gue lah. Nggak, maksud gue ya lo kan pasti ketemu orang. Habis itu juga ada yang tadi lo bilang kan segala macam, itu udah yang tadi yang awalnya booming dan segala macam, terus tiba-tiba mengalir gitu aja apa? Mengalir gitu aja, rata-rata mengalir gitu aja. Tapi ya rata-rata gitu kan. Ketika misalnya gue udah pede, gue mau sotoy, gue kan gak bisa sotoy terus kan, gue mesti belajar. Nah itu di situ. Jadi ya dari situ gue berpameran tunggal waktu 2009 di Mes 56.
what next. Abis itu udah diundang sampai hari ini. Sampai detik ini udah langsung diundang. Jadi semua berawal turning point itu dari Octopus Garden itu. Ya, dari situ. Itu awal banget ya. Awal banget. 2008. 2008. Nah, karya lu kan udah internasional ya, udah ada yang di Jerman, Singapura, di mana Octopus Garden juga nggak? Juga, nah itu juga ajaib. Jadi dulu ada situs namanya DeviantArt. Oh tahu gue ya, oke. Ya ada DeviantArt, ada Flickr segala macam. Terus orang lo ngapain kan lu udah di sini, lu janganlah sebar-sebar karya lu di secara online gitu, mengurangi eksklusivitas. Alah gitu kan. Padahal kan DeviantArt kan itu semuanya mengenai art semua kan. Iya. Tapi kan itu that's Deviant gitu loh. Oke. Tapi udah nggak apa. Gue posting aja di situ dan kan memang kalau online gitu kan rewardnya kayak Instagram lah, ada like, seneng gitu loh. Iya. DeviantArt juga gitu kan dulu. Nah tiba-tiba ini adalah faktor keberuntungan. Oke. Jadi ketika gue posting di DeviantArt tiba-tiba ada di apa itu sih ya kalau di Instagram DM-nya gitu ya. Ada undangan. Kamu nggak berpameran di Portugal gitu. Portugal. Di Portugal. Jadi lu ke Portugal nih? Ke Portugal gue. 2009 gue ke Portugal. Itu belum pernah gak salah bro? Baru-baru. 2008 gue ke Portugal. Oke. 2008 gue ke Portugal. Itu lu di konteks dari DeviantArt. Dari DeviantArt. Jadi itu ada sebuah tempat, sebuah desa lah ya bisa kita bilang di Extremos gitu. Dia bikin festival foto men. Oke. Semua foto. Desa semua. itu bikin festival foto. Jadi itu yang kayak fotografer dari mana-mana diundangin gitu. Ya, semua fotografer top lah ya. Enggak, yang masih muda-muda lah gitu. Oke. Masih muda-muda. Ya, jadi ya udahlah. Pede aja lah gue kesana gitu kan. Terus waktu itu gue belum bisa bahasa Inggris dengan baik dan benar gitu kan. Terus harus pakai bahasa Portugal pula kayaknya. Portugis. Jadi begitu. Gue kan di apa? Di sana kan gue tinggal tuh di sebuah museum men. Lu tinggalnya di museum? Di museum. Itu museum. Gue lupa nama museum apa. Dan museum itu adalah dulu waktu zaman perang itu bekas rumah sakit. Lu gue sebagai orang Indonesia pemikiran gue pertama apa? Hantu. Serem abis ya klinik. Tapi atau ngapain gue pikirin? Kalau gue ketemu hantu ini ngapanya pakai bahasa Portugal atau bahasa Inggris? Biasanya kalau hantu-hantu di sana namanya kan Elizabeth gitu kan. Macbeth. Tapi untungnya gue gak ketemu gitu-gitu. Tapi itu pengalaman yang menarik ya. Pertama kali gue keluar negeri gimana stresnya gue. Ini apa artinya? Karena gue gak ngerti bener-bener bahasa Inggris, gue ngepas banget waktu itu gitu. Yaudah tapi ya itulah terjadilah gitu. Terjadilah tiba-tiba ke Portugal. Tapi gue baca di perjalanan karir lo. Berarti dengan seni ini yang mengantarkan lo ke berbagai macam negara lah. Ya. Gitu kan ya. Ya ada yang paling berkesan gak selain si Portugal tadi itu? Apa ya? Wah berkesan semua ya kalau kayak gitu-gitu tuh. Tapi Portugal The most, wah Berlin. Kenapa lo sampai mikirnya tempatnya, karyanya? Karya gue dikoleksi sama National Museumnya Berlin, Jerman. Kayak kita masih munculin tuh fotonya. Apa karyanya waktu itu ya? Namanya Mardijkers Foto Studio. Nah, ada di sini, guys. Ya itu memang karyanya tuh agak rumit dan jelimet. Tapi ya itulah yang terjadi. Pemikirannya apa cara buatnya? Pemikirannya. Ya, itulah. Disitulah maksudnya kalau gue tuh gue nggak, orang kan misalnya seniman inspirasi, kalau gue bukan inspirasi ngomongnya wangsit. Kalau beberapa orang bilangnya nyari wangsit togel dulu biasanya. Gue wangsit gue. Gan udah beres belum, misalnya udah dekat deadline gitu, aku belum dapat wangsitnya. Nah udah aman tuh. Oke. Nah, tapi kayak kita harus nanya sih, wangsit di setiap karyanya itu biasanya lu dapetnya dari mana sih? Oh macam-macam. Tapi mostly dari sosmed ya sekarang ya. Apalagi dulu zaman-zaman waktu Facebook apa segala itu kan itu banyak apa ya? Waktu zaman Pilpres pertama lah. Pilpres pertama. Jokowi Prabowo pertama 2014. Itu kan
perang di sosmednya gencar waktu itu ya. Nah itu gue seneng tuh kayak gitu tuh. Gue seneng mengacaukan itu semua. Dimana ada momennya lagi di situ. Karena ada satu artikel gue baca, perang apalah segala macam, nggak usah gue sebut lah nama politiknya apa. Cuman agak menyerempet ke sana segala macam, dan itu karya lu yang ditaruh di situ. Gimana? Karya lu yang gue nanya kan segala macam by siapa gitu kan. Takutnya ada yang ngejajah apa segala macam, tapi sebenarnya ini karya gitu. By siapa? Ada di bawahnya ada by siapa gitu. Nah, di komen itu ada ini karya orang loh gitu loh. Bukan jadi diperanceng-perancengin gitu kan. Iya. Makanya dari situ gue siapa sih orangnya segala macam. Nah, gue ketemu tuh di salah satu ya itulah, tapi pokoknya urusan perpolitikan lokal kita itu salah satu juga yang dalam tanda kutip ajang main-main gua. Ajang main-main dan ajang untuk agak berat juga ya ajang main-mainnya. Bukan berat gitu. Karena at that time orang tuh masih ini beneran apa enggak sih gitu. Wah, ini fotonya asli apa bukan sih? Oke. Karena waktu itu Photoshop. Kita ini karya Photoshop nih dengan berbagai filter apa segala. Iya. Nah gue mikir gimana caranya dengan Photoshop menampilkan karya itu benar-benar real gitu loh. Sampai lu gak bisa tahu ini foto beneran apa bukan. Berarti kalau gitu udah melebihi AI dong bro. Wah bilang enggak lah ya, lebih lah. Cuman kalau gue zaman itu kan belum ada AI kan? Iya belum kan? Berarti udah mendahului AI nih. Kalau sekarang udah ada AI kan tinggal tinggal lu ngetik jadi gitu. Iya. Kalau dulu kan ya gue harus begadang habis berapa bungkus rokok depan komputer untuk satu image. Kalau dulu kan kita ngelihat foto hasil dari Agan sendiri kan kayak wah politikus ini pakai baju apa, masih ketipu dong, nggak bisa nanya siapa-siapa ini beneran apa gue yang ketipu sih. Kalau sekarang kan tinggal masukin ke AI ini foto bener atau enggak sih, langsung it made by Agan Harahap udah jelas gitu. Kalau dulu ketipu gila gue, tapi sekarang gue juga masih ketipu. Banyak yang ketipu. Nah itu tadi pertama nyali, kedua adalah hoki dan penipuan. Tapi bisa dibilang ya emang udah jalannya kali bro. Ya udah jalannya lah ya sudah. Cuman gue juga amazed karena lu tuh udah sering banget ketemu artis Hollywood loh. Kayak lu udah ketemu sama Katy Perry atau ketemu sama Rihanna, lu pelukan minum bareng tuh. Tapi kalau gue bilang, tapi gue nanya juga waktu itu kan. Ya kemarin gue nanya, ini sebenarnya ini asli apa palsu, editan apa bukan? Taunya bener ya. Lu ketemu bener ya. Itu Pak Haji. Ada Pak Haji kan. Ada beberapa yang benar. Mostly palsu, tapi ada beberapa akhirnya jadi beneran gitu loh. Tapi kan intinya kan kenapa gue into ke selebriti itu menarik juga ceritanya. Itu kenapa? Karena lu banyak banget bikin seleb gitu kan ya. Jadi selain politik gue main seleb. Kenapa? Jadi itu gue lupa tahun berapa. Ada satu kolektif seni rupa di Jakarta namanya Ruang Rupa dulu, masih di Tebet. Oke. Itulah geng-geng itulah geng-geng IKJ ya. Nah mereka itu selalu tiap tahun dulu pernah bikin pameran foto namanya Top Collection. Judul pamerannya. Ya ada yang Top Collection 1, Top Collection 2. Gue Top Collection yang kedua. Nah pameran itu adalah tentang fotografi, tapi bukan fotografi cantik-cantik gitu ya, tapi fotografi bagaimana fotografi itu bisa relate sama zaman ini. Itu kan macam-macam karya. Terus gue mikir dong, wangsit gue yang datang adalah wangsit. Di jam berapa malam tadi? Jam 12 malam lebih. Gue tiba-tiba teringat ada teman gue, dia punya Facebook. Jadi dia tuh orang Batak tembak langsung. BTL ya? BTL. Kerja di Cempaka Mas men. Itu beneran. Kerja di Cempaka Mas. Nah di Cempaka Mas tuh dia bener-bener dari kampung gitu kan ya. Tapi dia setiap kali ada siapa yang lewat seleb gitu, selfie. Dulu tuh belum ada. Itu awal-awal kamera handphone berkamera. Oke. Mau foto harus balikin handphone dulu tuh. Iya kayak gitu-gitu. Tat. Nah terus itu hasil fotonya diupload ke Facebook. Nah orang di kampungnya, wih rame, sukses ya di Jakarta udah temenan sama selebriti. Itu. Nah di situ ada inspirasi. Di situ gimana caranya gue harus menaikkan pergaulan gue ke kancah internasional.
Dari situ. Jadi waktu pameran di Ruang Rupa itulah kerjaan gue. Gue bikin selfie gue sama siapa. Gue bikin tulisannya segala macem gitu. Akhirnya jadi buku itu. Oh jadi buku? Ya gue pamerannya buku. Di tembok itu layout buku. Iya. Itu heboh dari situ. Dan nah dari situ juga dulu tuh awal-awal Twitter men itu. Ya. No, oke. Twitter. Sebelum jadi X kan Twitter ya. Ya. Gue mulai ngerasain gue posting gue ada foto gue sama Snoop Dogg nih. Ya Bisa gue lihat tuh. Posting Pakai kopiah gak ya sebelumnya? Enggak. Masih biasa. Dulu tuh yang awal-awal gue masih muncul udah dalam foto. Gue masih muncul udah dalam karya gue ya. Nah gue iseng masukin Twitter. Terus gue kan berteman sama Soleh Solihun kan. Soleh Solihun kan dia sesama jurnalis at that time gitu. Soleh udah tahu. Terus dia iseng Soleh. Wih Agan foto ini. Karena Soleh yang ini jadi rame semua. Oke. Terus baru gini tuh rasanya nipu di sosmed. Dari situ mau terus. Berarti lu menemukan kenikmatannya juga di situ ya? Yoi, gue seneng ketika orang berdebat ini asli, enggak ini palsu gue seneng Ya, kayak bikin gitu. polemik, bikin rusuh aja. Sedangkan lu nya yang lagi hahaha nyantai. Ya kadang-kadang modelnya siapa, pala siapa ya. Nah abis itu Metallica konser men. Metallica konser 2013 atau 12 Ya, gue lupa. tuh. Metallica konser. Nah waktu itu gue kan masih kerja sebagai fotografer di majalah musik. Kayak dari 2006 sampai 2012 6 tahun itu semua konser gue pasti ada di situ. Oh pantesan. Gue pasti nonton. Alicia Keys selalu ngeliatin lu juga. Itu ada triknya nanti gue jelasin itu. Itu lu keep pertanyaan itu. Gua, ya. Itu ada triknya tuh. Bagaimana artis itu ngelihat ke lu. Itu bukan Photoshop, real. Itu real ya? Itu real. Ada triknya men. Nanti gue bisa kasih tahu. Oke. Ini on cam off cam? On cam Oke. Bayangin. Gue nanya dulu dong ya. Penyanyi lagi nyanyi seru-seru. Di antara berapa ribu orang dia ngeliat cuma sama lo, ke lo. Iya, itu ada kan spesial triknya banget. tuh. Nah, tadi gue mau cerita apa sampai lupa kan. Tadi gue bilang apa sih? Apa sih tadi? Apa Lu masuk ngelakon dulu kayak bro. Twitter. Oh iya, Twitter dari X tuh. Twitter apa ya tadi ya? Tuh korek Oh gede banget enggak, sih lo. kepuasan lo akhirnya pas Metallica. Ini korek gede banget sih ngomong-ngomong lo. Biar gak hilang men. Udah gak hilang ya? Itu gak mungkin hilang sih. Karena terbiasa ada curan-rek kalau itu gak mungkin ada. Jadi kan kayak kata gue bilang dari 2006 ke 2012 itu gue pasti selalu gue mau trade konser, gue kerja gitu kan ya. Nah ketika Metallica datang gue udah nggak di majalah itu lagi. Gue udah mencoba hidup sebagai seniman beneran lah ya, full time artist gitu. Tapi tiba-tiba kan Metallica waktu itu heboh banget kan. Nah lagi-lagi dulu kan di Twitter kan suka hashtag no playing apa gitu. Oh iya. Lalu beberapa teman gue, alah no playing entertainment, alah lu biasa dengerin apa sosok metal. Nah, dicengin dulu kan. Kayak gitu-gitu. Lagi-lagi gue kan kayak gak mau kalah gitu kan. Gimana nih caranya nih. Ya udah gue edit lah, gue bikin. Tiba-tiba James Hetfield main ke apartemen gue. Nah, nanti lu bisa lihat dan nanti ada fotonya ya. Ini beneran ya bro? Apa? Ya kagak lah. Tapi waktu itu lu gak akan tahu itu. Ya karena gue iseng gue nulis di blog. Terus zamannya Kaskus. Ada yang post di Kaskus. Itu jadi heboh tuh. Indonesia gue ini kok bisa. Karena fotonya memang gue ngeditnya real banget gitu. Waktu itu 2013 lu gak akan tahu itu. Ini beneran apa enggak. Orang percaya gitu. Kok bisa-bisa ini orang ini siapa gitu. Wah. Ini nih oke nih. Jadi setelah di Twitter tiba-tiba di Kaskus, makin seneng. Oh gini caranya. Pertamax kan. Kayak gitu. Dan akhirnya kan ada perdebatan di kolom komentar gitu kan. Wah ini asli. Ini palsu. Enggak. Ini Agar ini fotografer majalah. Wajar kalau dia kenal. Ya kayak gitu. Lu pasti bacain komen juga. Tawa lah gue. Seneng gue. Dari situ bagaimana akhirnya gue menemukan. Ternyata selebriti ini karena dia adalah icon, famous, orang-orang rata-rata tahu. Ini bisa dijadikan bahasa rupa buat gue.
ini bisa jadi bahasa rupa, bisa jadi bahasa fotografi yang baru buat gue. Nah dari situlah gue mulai menekuni akhirnya foto-foto seleb-seleb gimana sih caranya kayak ini gitu. Gimana sih caranya tadinya gue kan berteman. Jadi project gue di Ruang Rupa itu judulnya teman-teman selebriti. Teman-teman selebriti. Pameran tuh karya gue judulnya adalah serialnya teman-teman selebriti. Gue berfoto sama selebriti luar negeri. Project keduanya gue bikin namanya Visit Indonesia. Adalah bagaimana teman-teman gue yang seleb-seleb itu gue paksa ke Indonesia. Seperti ini. Itu jadi Kanye West lagi minum sama mbak-mbak di warung remang-remang gitu. Oke. Nah kayak gitu. Dia gak kepanasan pakai jas merah gitu di situ ya? Gue gak peduli panas apa enggak. Yang penting lucu. Sebetulnya gak lucu Jen. Kan kalau dulu kan pernah. Untung gak di pangku bro. itu lain lagi. Itu susah ngedit ya walaupun itu. Jadi bagaimana seleb-seleb itu bisa ke Indonesia. Nah dulu gue juga terinspirasi. Kalau inget dulu ada siapa ya gue lupa. Selena Gomez atau apa gitu. Rokoknya Jarum Super. Pernah gue gak tahu gue denger atau apa gue lupa gitu. Pokoknya masyarakat kita tuh so heboh gitu. Wah ada seleb pakai produk Indonesia gitu atau apa gitu. Nah gue bikin akhirnya bagaimana seleb-seleb itu yang Indonesia banget. Contohnya kayak gini. Terus bagaimana mereka ditangkap polisi kayak gimana. Yang sebetulnya adalah gue memunculkan selebriti itu supaya kita tuh sebetulnya bukan menertawakan selebriti itu, kita menertawakan diri kita. Tapi sebenarnya di situ juga di sisi lain bro, itu lu nggak secara langsung ya, dan nggak sadar juga, lu mencitrakan Indonesia di publik sebenarnya. Iya, tapi kan itu kan konsumsi lokal ya, gue nggak. Tapi kan udah membumi ke internasional kan. Nah, dari Jeddah ke Portugal terus keluar negeri itu agak lama tuh. Keluar negeri yang lain tuh agak lama tuh. Dan gue juga penasaran banget nih kan, gue ngeliat di Instagram lo, lu bikin postcard yang ada Kate Moss lagi nungging, sebelahnya kayak Pak RT atau lurah lagi. Oh shit. Itu cerita menarik tentang itu. Nah itu yang udah gue tanya. Gue pengen tahu dong gimana ceritanya. Itu kan serial itu ya kan, gue bikinnya Visit Indonesia dulu. Kita pernah program pemerintahnya Visit Indonesia 2000 berapa. Nah gue bikin serial itu namanya Visit Indonesia. Pokoknya gimana seleb-seleb luar itu adalah ya sebagai orang Indonesia kebanyakan lah gitu ya. Yang kita kan publik kita selalu seneng gitu. Wah seleb ini begini, seleb itu begitu. Yang kayak kita banget gitu loh. Indonesia pasti seneng kayak gitu-gitu. Nah itu gue bikin Kate Moss. Kan Indonesia, cowok-cowok Indonesia itu terkenalnya baik dan sopan gitu kan. Kalau lihat foto itu. Makasih kan bro. Kate Moss itu begitu. Si bapaknya kan duduknya begini, sopan. Iya. Tapi Kate Moss begitu. Nah cerita menariknya, jadi dulu waktu gue awal-awal pindah ke Jogja, gue ada studio kan. Studio gue pinggir jalan. Gue pajang karya gue di situ. Orang bisa datang, bisa mampir. Gue sambil kerja di situ. Atau kayak ada satu bule men. Satu bule. Terus dia ngobrol-ngobrol kan. Dia seniman juga ternyata. Dia ngobrol-ngobrol. Terus kayak, gue mau beli yang ini dong, Kate Moss ini dong. Terus kayak, lu kenapa yang kayak gini? Enggak, gue mau yang ini aja. Terus gue waktu itu kan, yaudah deh, terserah. Berapa? Terserah. Terus gue dibayar pakai bir men. Serius waktu itu kayak gue belum apa ya. Karena itu karya kecil gitu, cuma segini doang gue cetak. Yaudah bayar bir aja deh, ngobrol-ngobrol. Habis itu gue besokannya gue ketemu, gue kasih lah karyanya sama dia. Terus tanya, lu gue iseng kan penasaran, lu diantara semua karya gue kenapa lu pilih ini? Nggak, gue pengen kasih Kate Moss teman gue, anjing gak lu? Salah. Lu kena prank banget ya sih. Itu beneran men, itu beneran. Itu epic banget sih bro. Itu masa itu Itu kayak Oh salam gitu ya mas. Udah telanjur ya. Iya. Dan lu juga tanda tanganin kan di postcard itu kan, dia minta ya? Apaan? Dia minta lu tanda tanganin itu juga ya? Enggak, gue bikin itu dalam bingkai, gue nggak sempat tanda tangan, ya udahlah gitu. Buat Kate Moss yang penting cuy. Gue nggak tahu apakah itu beneran dikasih gue, karena abis itu gue gak ada kontak lagi, udah hilang abis itu. Iya udah bentar, gue mau DM Kate Moss dulu beneran. Si ngarep. Ya begitulah. Nah, kalau yang ini
belakang lu nih. Ini Ini ntar aja ini. Oh, ntar aja. Ntar aja. Oke. Ini oke. kita masih kan tadi ada Octopus Garden, Keselek. ini belakangan Oke, ini oke, beberapa oke. tahun lalu nih. Oke. Ini beda rombongan soalnya sama yang itu. Emang gitu jadi. Oh, rombongannya banyak nih. Banyak. Oh iya. Banyak. Part-partnya udah ada. Iya, oke, gitu pasti ya. udah ada. Berarti gue udah telat banget nih. Udah jauh banget loh. terus bro. Anjir. Oke. Kate Moss, ntar dulu gue masih belum bisa mikir karena gue ngefans banget sama Kate Moss tiba-tiba. Iya. Karya lu Ini buat temen nih. buat Kate Moss ternyata. Itu cerita. Nah akhirnya kan karena gue udah mulai ada Instagram segala macam. Jadi misalnya gue posting foto anak gue aja gitu yang kayak kayaknya kurang rapi deh. Padahal tuh foto beneran. Jadi orang udah nggak tahu lagi nih membedakan Mana yang bener, mana yang enggak gitu. Bayangin foto anak gue yang lucu-lucunya kayak Photoshop kurang anjir. Ini beneran tahu gitu. Nah, tadi kan gue cerita Metallica kan, gue bikin di Kaskus kan. Nah, satu kali 2000 gue lupa 2000 berapa ya. Di Singapura gue tuh lagi artis residensi. Jadi gue tinggal sebulan di Singapura berkarya di Singapura. Tahu nggak tadinya gue tuh mau bikin karya sejarah tentang melacak tempat persembunyian Tan Malaka di Singapura. Anjir itu jauh banget. Tadinya kayak gitu. Terus tiba-tiba teman gue datang. Nah teman gue tuh namanya Rizal Tanjung men. Oke. Dia adalah seorang server di Bali gitu. Nah dia kebetulan dia adalah berteman sama Kirk Hammett dan Trujillo. Basisnya Metallica. Akhirnya jadi ada satu temennya dia, saudara dia. Masalah visa dia gak bisa keluar dari Indonesia. Oke. Terus karena dia udah ada slot satu orang nyisa, dia tahu gue lagi di Singapura. Mau nonton Metallica gak? Hayu. Ayo, kenapa enggak gitu kan. Ya udah, akhirnya gue beneran tuh. Jadi gue tadinya pengen ngomong tempat persembunyian Tan Malaka yang ide-ide atas banget ya. Gue berubah. Gue bikin. Jadi belok. Nah, terus gue diajak. Itu jadi beneran. Itu akhirnya gue beneran ngebir gue sama Metallica. Sama Trujillo sama Kirk Hammett beneran. Lu ngebir tuh Beneran. Ini gak no edit ya? No. Beneran. Ini ngebir di mana? Hah? Ngebir di mana? Di hotel dekat Changi aja. Gue gak tahu. Oke. Habis dia konser di Singapore Stadium. Terus kita yang kayak ngejar ke hotel dia di dekat Changi gitu. Ngebir bareng. Nah dari situ dapet wangsit gue. Lagi ngobrol dapat wangsit tuh. Ngobrol. Akhirnya selfie gitu kan. Terus gue posting dong. Gak ada yang percaya. Gue juga gak percaya. Nah dari situ gue dapat wangsit. Gue bikin. Kan Metallica datang konser pulang dong. Nah gue bikin. Metallica tuh jalan-jalan di Chinatown. Di mana. Nyobain baku teh. Apa segala. Endingnya foto gue. Gue sama mereka. Das. Jadi gue presentasi gue waktu gue lagi residensi di sana. Gue sebelum presentasi gue upload dulu nih semua di Instagram di mana-mana. Jadi tadinya gue mau ngomongin sejarah, akhirnya jadi ngomongin bener atau enggak. Real atau fake? Real atau fake? Iya, ada yang fake, ada yang real jadinya. Ya tapi akhirnya bias semua, orang-orang pikir bohong semua, padahal beneran. Nah kayak gitu. Nah selain itu ada gak yang Tyson itu yang, nah itu juga. Mike Tyson men, lu bisa pikir Mike Tyson kan? Kenapa gue bilang gue di Jerman itu di Berlin itu berkesan selain karya gue di-appreciate sama sana. Ya kebetulan suami kurator dari museum itu tahu kalau gue senang boxing gitu. Kan, ikut yuk kemana? Dulu Mike Tyson itu sebelum dia usaha cimeng, dulu dia tuh waktu miskin dia tuh suka bikin ini men, kayak semacam stand up gitu deh, cerita masa lalunya dia. Oh iya. Dia cerita dulu siapa istrinya Robin Givens ternyata pernah selingkuh sama Brad Pitt waktu masih kecil. Yang mau digebukin kan sama dia. Tapi kan joke-nya tuh kayak bukan lucu tapi kita ketawanya ketawa gitu loh. Terus ada meet and greet. Ya gue foto sama Mike Tyson gitu. Beneran. Ya, gue gak bayangin Mike Tyson agak ngehumor gitu sih. Agak kaku ya. Dia ngehumor aja juga agak gitu. kaku ya. Namanya orang cari duit cari makan ya. Itu lagi orang ada yang percaya. Gila cuman. Beneran. Gue ngeliat yang sama Mike Tyson sama Metallica. Keren banget ya bang. Ternyata bener sih lu.
Oke sih. Nah, teman-teman, tumben edit bayangannya rapi. Beneran gila. Masa? Ya beneran. Gan, lu kan akhirnya udah bikin karya lu kayak fotografi, yang lu bisa bilang penipuan, lu editing, terus segala macam ya. Lu punya ada rasa kenikmatan gak sih di diri lu? Ya, kenikmatan apaan sih? Kalau nikmat kan ya ciamik soro tuh ada bahasa lainnya. Hai ciamik soro. Ciamik soro. Lu ada kayak cuman selama lu lagi ngerjain itu cuman rasanya cuman sekedar iseng doang. Kayak wah tiba-tiba ada muncul wangsit nih, iseng gue sambil ketawa. Ya kan tadi gue bilang di awal podcast, awalnya iseng-iseng, awalnya coba-coba gitu. Nah tapi lama-lama setelah kayak gitu kan gue akhirnya nemu konteksnya. Konteks dalam bahasa rupanya apa, itu penemuan gue di situ akhirnya. Selalu ada judulnya kan ya bro. Ya dan ada judul dan ada sebab musababnya kenapa, dan itu bisa gue pertanggungjawabkan, itu adalah karya gitu, bukan it's not just a meme gitu loh. Gitu. Itu banyak kan karya judulnya itu lu luapkan di dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Kata Inggris ya. Kata Inggris. Oh sini udah pasti bahasa Inggris ya bro? Bukan itu. Lu kalau tahu judul itu ngehek juga sih sebetulnya. Kadang-kadang lagu ini jadi judulnya gitu. Gue pernah bikin satu serial seleb-seleb ditangkap polisi. Judul serinya apa ya? Injustice for All, lagunya Metallica. Ya kayak gitu dipas-pasin aja. Jadi karena medium, kalau gue bilang medium ya, subjek gue adalah si selebritinya yang populer, judulnya juga harus populer menurut gue. Jadi memang biar ya ngepop aja gitu. Tapi dari sekian banyak karya yang lu bikin, pernah ada yang sama gak judulnya? Enggak. Pasti beda ya? Kalaupun sama misalnya Injustice for All. Injustice for All 1, 2, 3, 4, 5. Seterusnya kayak ada gitu. Ada volume-nya ya? Ada serisnya ya? Karya Safari 1, 2, 3 ya kayak gitu-gitulah. Karena kalau gue lihat banyakan seriesnya ya. Yang ini serius ini gitu. Karena itu fotografi men. Fotografi itu pasti ya lu gak kalau satu, ya gue sebagai fotografer ya orang kan macam-macam ya. Kalau gue, kalau satu kayak kurang deh. Gue suka bikin alurnya gitu. Kadang-kadang gue bikin alur, openingnya gini, klimaksnya gini, nanti endingnya begini. Ya gue suka bikin kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya tercipta seri gitu loh. Gan, gue juga penasaran lagi Gan. Kan lu punya karya yang I Was Punk Before You yang Jokowi ya. Yes. Itu tuh lu gimana sih kepikiran tiba-tiba lu bisa bikin itu tuh gimana sih? Punk Before You itu sebetulnya ada kaitannya sama Metallica itu. Oh berkaitan. Ya karya gue tuh kadang-kadang kayak suka nyambung gitu loh. Nah, jadi kan kalau inget dulu kan Jokowi kan munculnya kan sebagai penggemar metal, penggemar musik rock gitu. Naik Harley pakai ini. Iya, tapi itu yang kayak dia datang ke konser apa akhirnya kayak wah Jokowi adalah anak metal, Jokowi adalah kita kayak gitu-gitu lah ya. Metal. Kalau bikin punk gimana sih? Jadinya gimana? Nah, itu gue bikinnya itu gue bikin memang menarasikan. Jadi gue bikin jadi disitulah gue mulai ternyata caption itu penting buat di Instagram ya, caption itu jadi orang bisa baca. Jadi gue bikin lah cerita. Jadi waktu itu kan, waktu kampanye Jokowi itu kan orang kan memang nggak tahu asal usulnya apa. Kalau tiba-tiba kok bisa punk, tiba-tiba bisa SMK, tiba-tiba dia kan tiba-tiba semua gitu ya. Akhirnya gue entah kenapa gue bikin jadi punk gitu. Gue bikin jadi punk karena gue bikin itu real banget. Jadi kalau gue bikin di Instagram tuh, jadi gue bikin seolah-olah gue mau tretin album lama gitu loh. Jadi tidak ada kacanya kerasa, tekstur albumnya yang kayak gitu ada kerasa. Jadi soalnya gue beneran, jadi soalnya itu kayak bener gitu loh. Natural gitu. Nah, jadi bukan Jokowi yang gue bikin punk, tapi yang segala backgroundnya bahwa itu foto itu ditempel di album, plastiknya jadi kayak beneran banget gitu. Nah, terus heboh kan, semua orang langsung bikin, wah Jokowi punk, terus heboh nih. Pangnya jelek-jelek gitu lagi kan. Street punk gitu bentukannya. Pelangga pelongong gitu. Nah itu kan akhirnya direspon sama Jokowinya langsung tuh. Oh gimana tuh? Serius. Jokowi itu di postingnya dia. Nanti lu bisa gue kasih lihat ya capturannya segala macam. Jokowi bilang anak punk itu bukan saya waktu itu sering ke gunung apa segala gitu. Wah makin heboh itu kan ya. Ya udah. Dan akhirnya itu gue ditawarin pameran waktu itu, ada nama pamerannya Art Bali.
Oke. Ada pameran art Bali. Nah, art Bali itu di Nusa Dua. Waktu pameran itu berbarengan sama satu konferensi, gue nggak tahu, lupa namanya. Konferensi itu tentang ekonomi di ASEAN gitulah. Nah, jadi terus kuratornya itu, Gan, lo ada karya apa? Gue ada karya ini. Wah, lu gila lo Gan kalau kayak gini. Pajang karya yang ini. Terus gue biasa kan, gue kan pede, ngemeng gitu ya. Ini tonggak demokrasi di era digital tuh ini. Kayak gitu-gitu lah gue ngomongnya lah. Lu gas banget. Ya terserah kalau enggak, tapi ini ya Gan ini bagus. Tapi kalau nggak boleh karena itu protokolernya gila loh Gan. Ya udah nggak apa-apa. Kalau nggak boleh ya udah nggak apa-apa. Ternyata boleh kan. Jadi yang kayak, jadi semua tamu-tamu negara itu datang ke tempat pameran itu, ya udah akhirnya ya sampai Luhut Panjaitan pun selfie di foto. Pang itu tuh. Gue yang tadinya wah ketar-ketir, Luhut udah selfie itu berarti aman. Patokin situ aja. Selfie juga senyum juga. Senyum juga gitu. Ya segala menteri-menteri semua foto di bawah Jokowi yang pang itu ya aman. Ya udah. Itu hasilnya tuh gue harus lihat Jokowi dengan. Nah itu kan kayak abis itu kan pemilu kan. Terus gue iseng gue bikin kaos. Gue bikin kaos tuh. I was a punk before you kan gagah tuh pakainya. Panen cuy. Semua orang ke TPS pakai baju itu. Ke TPS. Iya ke TPS semua orang kayak pakai baju itu terus selfie nge-tag gue. Oke, bagus. Ya gue pernah ada berapa sih gue lihat waktu itu. Pakai baju itu. Lumayan dapat duit. Jokowi pang. Ya lu sempat kepikiran gak sih Gan sebenarnya karya-karya lu tuh juga bisa dimasukin ke NFT loh. Ya. Lu sempat gak kepikiran dan atau lu udah ada yang lu masukin ke NFT? Sempat. Gue sempat main NFT juga waktu awal-awal pandemi itu. Apa aja banyak gak yang lu masukin di NFT? Gue lupa. Gue tuh nggak lama gue nggak cuma berapa bulan doang gitu. Gue masukin NFT terus ya cuma gue punya apa ya? Karena gue waktu itu Instagram lagi getol-getolnya di Instagram. Jadi gue iklan di Instagram, di story apa. Ini udah bisa kalian miliki dengan ngeklik link ini gitu. Panen lagi gue. Ngayur lagi. Ngayur. Ya tapi NFT kan murah-murah gitu. Tapi lumayan gue waktu itu. Di zaman pandemi gitu. Ya gue lumayan hidup dari NFT itu. Oke. Habis itu udah wallet gue lupa passwordnya hilang ya udah. Karena lu lupa password doang itu. Iya. Ya, yang penting gue udah sempat narik 2 kali gitu. Yang penting udah dapat hasilnya dulu dari NFT itu. Sama Gan, lu kan karya lu ini udah banyak dan macem-macem ya. Ya. Karakternya tuh unik-unik. Lu punya karya atau punya proyekan gak sih yang lu akhirnya gak sempet publish atau lu gak berani publish atau gak jadi lu atau gak fail, yang fail deh bro. Iya. Jadi ada satu karya judulnya adalah The Invisible Monument. Anjir. The Invincible Monument. Tapi itu sebenarnya karya itu tentang 65. Pembunuhan massal tahun 65. PKI. Okay. Jadi waktu itu 2012 gitu. Gue kan emang seneng, salah satu hobi gue adalah baca-baca blog-blog gurem-gurem gitu loh. Zaman dulu masih WordPress, Blogspot apa segala. Orang masih sering nulis. Nah hobi gue tuh baca tulisan orang kayak gitu. Apa gue punya imajinasi di kepala gue dan gue riset segala macam. Oke, gue mesti bikin karya tentang ini. Kenapa Invisible Monument? Karena ya orang mati banyak, mestinya dibikin tugu peringatan atau apa gitu, bahwa tugu peringatan supaya kejadian itu tidak terulang. Tapi kan nggak pernah ada tugunya tentang itu kan, tentang korban itu kan. Negara kita selalu mengesampingkan kayak gitu-gitu. Akhirnya gue kesana lah, gue keliling Jawa gue 2012 itu biaya sendiri. Gue dari mana ke mana tuh? Starter dari mana bro? Dari Jakarta ke Wonosobo, ke Boyolali, ke Solo, naik lagi ke Semarang. Wah muter gue sampai endingnya di Blitar Selatan. Lu mencari sejarah juga tuh. Yoi. Dan gue tuh emang benar-benar tinggal nginep di rumah ekstapol itu. Oke, gila itu. Ya, gue nginep di. Jadi tiap malam ya gue ada foto aja gue bantuin ngupas jagung sampai jari gue melepuh gitu sambil dengerin cerita dulu gimana Pak. Ya gue kan apa ya segitunya ya bro. Insting jurnalis gue gitu ya kayak maksa orang ngemeng gitu. Gimana Pak? Oh gitu. Oh salah. Jadi ngobrol tiap malam terus aja gitu. Pindah kota balik lagi. Nah
terciptalah foto landscape. Jadi gue pergi ke lokasi kuburan massalnya gitu, gue bikin penandanya misalnya ada pohon rubuh apa segala. Terus, tapi karena gue gak ada keterlibatan, gue mundur. Ketika gue mundur, jadilah tercipta foto landscape. Nah itulah fotonya. Nah ketika udah jadi, terus gue pikir, kok gue ngerasanya kayak gue nge-eksploitasi. Akhirnya gak jadi itu. Jadi dengan energi, dengan biaya dan capek, usaha yang segitu gedenya, terus gue putuskan, enggak lah. Tapi dari lu muter-muter Jawa itu yang paling dalam tuh yang mana? Blitar Selatan. Blitar Selatan. Blitar Selatan men. Ada apa sih itu bro? Blitar Selatan, jadi narasumber gue namanya Pak Yatman. Dia tuh sebetulnya waktu itu masih remaja dia biasa. Jadi at that time ya? At that time dia masih remaja. Itu bukan gak terlibat apapun. Jadi dia tuh punya pacar. Nah waktu pembantaian itu semua orang-orang PKI itu disikat. Masuklah dari militer gitu namanya caretaker. Caretaker naksir sama pacarnya. Dikawinin. Si Pak Yatmannya dimasukin ke Surabaya Kalisosok. Kayak gitu tuh. Jadi ceritanya kayak gitu. Jadi cerita ada siapa di Blitar Selatan itu ada Gua Tikus. Gue kesana tuh men. Ke Gua Tikus, ke apalah. Bahkan ada, kalau dulu tahu. Sendirian bro? Sendirian gue. Sendirian. Gue masuk ke kebun-kebun tebu gitu kan. Kayak kebun tebu men. Mana kebun? Masuk aja mas. Gue pakai kaos begini. Gue pikir masuk aja. Ternyata baret-baret gue gak tahu tebu itu daunnya tajam. Tajam ya. Iya. Nah di tengah-tengah kebun tebu. Ada satu, gue jalan lagi, ada satu, banyak tutupan pohon tebu gitu. Terus dia satu lubang itu ada 15 orang, 10 orang gitu. Anjir, kayak gitu. Nah tuh akhirnya, itulah kayak terlalu into sama karya itu. Akhirnya dengan banyak pertimbangan, enggak lah, udahlah. Itu semua karya gue tulis di blog, oke, for free, orang mau baca ya syukur, enggak ya udah gitu. Tapi dalam perjalanannya itu segala macam lu nemuin si lubang-lubang itu segala macam, ada yang masuk ke raga atau enggak jiwa lu enggak? Hampir cuy. Serius lu? Serius gue. Di Boyolali namanya Gunung Butak gitu. Gua tuh gak sih kayak rasa kayak hangover gitu. Nah, di sini kayak. Tapi gue tuh gak minum sama sekali. Ya gimana nyari minuman di mana ya. Jadi gue masuk ke lokasinya, pertama gue kayak ini apaan sih kayak hangover gitu loh kayak gelap gitu. Terus kamera gue mati. Motret nggak bisa. Maju lagi motret nggak bisa juga. Boyolali tuh. Di daerah antara Kabupaten Semarang ya. Oke. Gunung Butak itu. Ya udah dari situ. Terus narasumber gue kenapa nggak masuk gue doang gitu kan. Ya, udah mas. Udahlah Pak ya, udah cukup ya dari jauh aja gue motret. Mungkin narasumber juga tahu banget detailnya kayaknya. Tahu, iya. Kan kadang-kadang kan yang mereka yang dibantai-bantai itu juga kadang-kadang juga bukan orang sembarangan. Lo ada satu di Pati ya, di Pati. Gue masuk satu lokasi gitu. Men, tuh pada rumput biasa. Ada satu petak setengah meja ini. Nggak ditumbuhin rumput men. Nggak ditumbuhin tanah aja biasa. Kanan kiri tuh rumput tinggi-tinggi. Itu enggak. Terus katanya itu yang ditanam di situ mas, itu cewek, udah ditembak dia nggak mati-mati, jadi kubur hidup di situ. Serius? Itu tuh ada fotonya gue tulis di blog gue men. Jadi itu semua orang bisa baca. Jadi daripada gue jadi pameran terus gue dapat duit, terus buat apa? Ya udah gue bagiin aja sama orang-orang. Tolongin. Coba diliatin dong kayak gimana. Di sini ya nanti guys. Ya pasti kalau gue bilang sih bukannya kita mau lagi komisis ya, cuman emang kejam sih saat itu. Iya saat itu kejam dan ya itu akhirnya itu juga jadi pelajaran berharga untuk gua bahwa bagaimana membangun relasi antar manusia, membangun kepedulian itu melalui karya. Walaupun karya itu tidak harus dipamerkan, tapi bisa bentuk yang lain dan itu orang bisa menikmati semua. Itu apa ya bahasanya kalau gue boleh ngomong. Itu nge-touch ke lu karena nge-touch gue itu makanya gue gue nggak mau itu coba for free aja buat orang. Jadi gue tulis di blog gue tuh judulnya berziarah ke tanah merah 1, 2 dan 3. Ada 3 berziarah ke tanah merah. Berziarah ke tanah merah waktu itu ya. Emang gak manusiawi banget sih itu. Gila. Dan lu mengulik sejarah yang tidak tertulis di sejarah kita loh. Makanya itu kayak gue bilang hobi gue waktu itu adalah
baca-baca blog-blog kayak gitu tulisan orang-orang, gue baca terus gue ada beberapa teman gue memang aktif memperjuangkan kayak gitu. Gue kenalan, gue ngobrol ya kayak gitulah. Kita sekarang gitu, kita baru kenal kemarin jadi akrab gitu. Tapi maksud gue dengan kayak begitu segala macam karena mau ya Gen Z atau enggak yang apa sih sekarang sebetulnya. Ya itulah. Kan dia gak tahu waktu itu bro kayak gimana. Ya itu gue rasa itu peran, ya gue gak tahu juga ya. Gue gak bisa bilang itu peran. Dan tadi kayak lo bilang kan agak tutup-tutupin lah. Iya tapi kan akhirnya kebanyakan mulai sekarang mulai kesini kan banyak tentang sejarah-sejarah itu yang mulai dibuka apa segala. Kemarin juga Lola Amaria juga bikin film tentang eksil apa segala. Itu juga bercerita tentang itu. Ya memang bagaimanapun ya. Gue rasa ya kita sebagai bangsa ya. Itu sebuah luka bangsa dan gak boleh ditutupin. Kita mesti tahu itu supaya itu tidak terulang lagi. Gitu. Iya. Itu sejarah yang paling kelam lah. Yes. Dan banyak banget sejarah kelam yang emang sebelum kita gak tahu karena gak dimasukin dalam buku sejarah atau apapun itu. Kan sebelum gue kelupaan lagi nih. Gue tetap pengen Gue mau tahu lu nanya apa. You read my mind ya Den ya. Karena ada teknik yang gue kayaknya gue butuh banget nih. Lu tadi bilang Alicia Keys dan siapapun yang lu fotoin, ada tekniknya kenapa mereka bisa sampai ngeliatin lu. Alicia Keys Rosa. Itu gimana ceritanya sih? Gue banyak gue bikin. Lu dadah dulu. Alicia Keys main piano apalagi nyanyi bro? Nyanyi semua lagi megang mic. Pokoknya itu gak no edit lah. Oke. Semua ngelihat di antara semua ratusan kamera, ribuan penonton, tapi dia gimana caranya dia bisa ngelihat ke lu doang. Caranya Adalah kalau pakai DSLR namanya ada apa? Assist fokus apalah gue lupa. Jadi kalau misalnya di ruangan gelap, kan di ruangan konser kan nggak boleh pakai flash dong, nggak boleh. Tapi kalau untuk mencari fokus, terus kalau misalnya kamera ruangan gelap, ada pencet setengah, suka ada assist beamnya gitu loh, itu untuk cari fokus. Nah gue pakai itu, gue gini-gini, dia kan terganggu, otomatis dia nggak bisa bete kan, pasti lagi nyanyi ngeliat si itu mau mainnya sih kak, itu caranya. Itu lo nggak boleh pakai flash. Kalau pakai flash kan kalau misalnya kita media itu media kan lo pasti dia ada fotografer pitnya kan di depan kan. Lo pasti ada security. Kalau pakai flash lo bisa dikeluarin lo langsung. Nah gimana caranya nggak pakai flash? Pakai assist autofocus yang assist beam itulah yang pokoknya nyalain buat nyari fokus. Pokoknya ngeganggu sendiri kamera lo kayak cuk. Begitu dia lihat, nah itu sikat. Dapat. Dari ribuan penonton semuanya ngeliatin dulu kan. Itu tips and trick dari saya. Tapi itu mengganggu sih. Yang penting it works. It works. Yang penting kejepret gitu. Lo gimana Alicia Keys bisa kayak sambil senyum ngeliat gue gitu. Itu beneran men. Ini mungkin teman-teman yang lagi nonton nih dengerin teknik lo langsung megang kamera nih dia. Akan dipraktekkan asal jangan ketahuan. Oh gitu toh makanya gitu. Gan, ayo dong Gan, lu tadi bilangnya mau ngebahas yang karya lu yang di belakang nih, Malcolm X, Muhammad Ali. Tapi kan kalau misalkan, gue lagi mikir-mikir kayaknya tuh udah kesini-sini deh. Gimana? Bisa aja. Maksud gue yang kayak, ini kan kayak, gue kan bikin beberapa serinya gini. Itu lebih kayak, tadinya, ini bukan ini nih terakhir tadinya tuh, apa lo tau gak sih Club 27 gitu? Oke, iya. Jadi yang kayak semua yang meninggal. Dan mereka kan tidak berhubungan bagaimana caranya. Amy Winehouse. Ya itu. Ya gue bikin lah. Awalnya awal tuh pertama tuh yang kayak ada Tupac, Jim Morrison, Basquiat, Kurt Cobain. Semua gue kumpulin jadi satu gitu lagi ngobrol-ngobrol gitu. Habis itu ya kayak tadi gue bilang. Karya gue tuh pasti berkembang terus. Habis itu gimana ya kalau Amy Winehouse dipadanin sama penyanyi Inggris sama Janis Joplin gimana kalau nyanyi bareng fotonya kan belum ada. Gimana kalau mereka ada terus kayak Tupac sama Bob Marley sama Jimi Hendrix kalau digabungin gimana sih? Nah kayak gitu-gitunya. Nah akhirnya muncullah. Lo tau gak? Ini kan gue gak tahu yang paling kanan siapa. Yang gue tahu bukan itu figuran-figuran aja lah. Tapi kan ada Luther King, ada Ali sama Malcolm X gitu kan. Malcolm X ya. Kan Martin Luther King itu ininya kan I have a dream. Ya. Ali I am the greatest sih judulnya.
The Greatest Dream. The Greatest, Dream. Di combine ya, di combine. Ya kayak berarti gitu. Berarti itu satu seri sama yang apa? Andy Warhol? Ya itu semua tuh kayak gitu. Jadi gue bisa ngomong macam-macam. Jadi gue pernah bikin juga yang Andy Warhol, Pablo Picasso, Salvador Dali. Terus ya gue bikin judulnya Artist Talk. Ya kayak gitu ya, remeh-temeh kayak gitulah. Tapi itu yang gue suka. Makanya waktu tahun 2021 apa 22 gitu, gue ambil ini, itu ada beberapa juga sih. Iya. Tapi itu sebetulnya tuh kayak series. apa ya? Masuk ke dalam series. Di tengah kita apa ya, karya-karya politik apa segala yang dengan segala isu ini sebetulnya karya yang apa ya? Karya yang menghibur buat gue. Ngerjainnya walaupun susahnya minta ampun, tapi gue ngeliat hasilnya seneng gue gitu. Gue punya karya satu bro. Apa? Gue punya karya satu, karya lo, tapi gue punya. Oke. Dan ini in banget di permasalahan sekarang di dunia. Yang mana? Lihat dong. Jarak. Pam. Nah ini tuh ada Agan Hara. Ini kenapa gue suka? Ya ini agak-agak mainstream, nggak mainstream sih. Tapi itu kalau gue pribadi ya, gue suka ini banget. Dan gue ini kata-katanya apa ya? Pantas buat dia. Ya itu maksudnya itu spontan ya. Maksudnya, mau ini kontroversial apa enggak, gue bodo amat sama pantas buat dia bro. Ya, aja. Wangsitnya datang tiba-tiba itu. Tiba-tiba langsung bikin gitu. Itu awal gue belajar mengcombine AI dan Photoshop ya. Dulu kan baru ada AI, gimana sih caranya mengcombine itu? Kalau ini lebih ke orangnya dulu, baru lagi apanya? Apa? Semuanya, terus yang kayak kamar mandinya mau kayak gimana? Oke, dulu kan gue masih belajar AI, tapi itu hasilnya, dan AI juga tidak sempurna kayak sekarang ya. Itu setahun 2 tahun lalu, gak sempurna kayak sekarang. Itu tetap harus ada Photoshop yang menurut gue. Dulu tuh yang AI tuh jarinya bisa jadi berapa gitu. Itu tadi hasilnya jari kakinya 6 men. Tapi udah jadi 5. Tadinya kita nggak ada tisu toilet, makin kasihan lagi. Kalau lihat juga toiletnya rada miring nggak lurus gitu. Udah miring nggak ada tisu toilet kan. Tapi itu kan ya memang apa ya, timbulnya kayak nih orang kok gini banget sih, gimana sih cara mengekspresikan ke apa ya, kegemesan gue, tapi tidak kasar. Akhirnya ya kayak gitulah, bagaimana caranya gue membuat apa ya, mempermalukan. Tapi kan lu bayangin lu lagi boker terus di foto kayak hina banget gitu loh. Lu pengen bagaimana orang kan banyak yang malu gitu. Menyalurkan rasa gemesnya itu gimana gue dengan cara begitu gitu. Kalau kita lihat kan banyak editan tentang bapak satu itu kan yang terlalu kasar apa. Nah gue nggak suka gitu editan-editan yang kasar yang. Karena menurut gue gini, ketika gue berkarya, itu sama aja kayak gue lagi ngomong, kayak gue gak mungkin langsung ngomongin kata-kata kasar, anjing babi dan kebun binatang segala macam kayak gitu. Gimana caranya perasaan tersampaikan tapi dengan cara yang kayak, nah itu. Ya sebenarnya sih cara in the elegant way. Apa hasilnya kayak gitu. Kamar mandi yang elegan. Ya kan banyak orang yang gak bisa mementaskan ekspresinya kan. Ya dengan karya bisa kasih ke publik atau keluar lah. Itulah seni ceritanya tuh. Gue kayak seni banget gak sih? Seni banget. Seni banget lo men sekarang. Iya. Gan, lu melihat seni tuh buat diri lu tuh gimana sih? Bagaimana lu bisa penilaian diri lu mengenai seni itu? Cari makan bro. Survival berarti. Enggak apa ya. Awalnya coba-coba, lama-lama jadi kebutuhan. Jadi ada keisengan di awal ya. Awalnya iseng, terus lama-lama itu bisa apa ya? Itu bisa jadi sebuah hiburan buat gua. Tuh gua bisa menyampaikan apa yang apa ya, keluh kesah perasaan yang gue gak nyaman di dalam karya itu, bahkan mungkin berlawanan ya kayak gitu-gitulah pokoknya. Ya tapi kalau misalkan menurut gue ya, seni itu gift sih. Nggak semua orang itu bisa
gue bikin apa segala macam jadi orang lain lihat jadi bagus kan. Gitu. Jadi tapi pertanyaan gue, pernah nggak satu momen atau satu masa lu nggak pernah bikin karya Pernah dalam waktu yang lama? ya, lamanya berapa minggu sih. Minggu dong. Gue tiap hari soalnya. Tiap hari Gue berarti. tiap hari, maksudnya ya harddisk gue penuh sama sampah. Banyak tuh. Banyak yang gak jadi juga tuh, banyak gitu. Tapi ya itu yang memang apa ya, jadi kayak kebutuhan gitu. Kayak lo olahraga gitu, lo hari ini gak fitness kayak gak enak deh. Nah gue kayak gitu tuh. Berarti lu banyak baca, banyak lihat, banyak komunikasi sama orang. Betul. Karena kan mesti digali kan ya bro. Ya kayak gue misalnya nganterin anak gue sekolah, gue nongkrong di angkringan. Nah dari situ banyak input juga kan. Kayak gue belajar AI itu dari angkringan, dari depan sekolah. Seriusan. Lu diem dulu abis nganterin anak ke sekolah, lu diem dulu. Kan ngerokok kan, sambil makan nasi kucing gitu. Di situ ada bapak ngomongin AI gitu. Nah gue belajar dari situ. Pakai ini Mas Agan, oke. Gitu. Nah itu jadi yang kayak banyak insight yang didapat dari hal-hal yang tidak terduga gitu. Iya random aja gak kepikiran. Iya. Gerakin ini gimana? Pakai ini misalkan. Coba, oh iya bisa. Ya thank you kayak gitu-gitu loh. Berarti kalau misalkan sekarang gue tanya, apa yang next bakal lu bikin, lu masih belum tahu nih pasti. Project berikutnya gitu. Apa lu udah ada di kepala lu sekarang atau udah di notes lu? Udah ada tapi realisasinya belum total. Masih dalam riset istilah gua. Ya masih riset, masih belajar dulu. Jadi kalau kita mau nepu biar gak culun-culun amat, belajar dulu lah. Gitu. Biar tepuan itu sukses total gitu kan. Nepu. Kalau misalkan ada orang atau enggak ya penggemar lo atau enggak yang nonton ini, terus pengen special request, bisa gak sih? Tergantung lu mau apa enggak? Iya. It all depends. Oke. Ya kadang-kadang kayak, Mas Agan mau dong bikinin foto saya sama ini. Enggak. Kayak gak pantas dia kalau sama dia. Enggak, gue kadang-kadang gue pilih-pilih sih. Ada yang gue iyain, ada banyak juga yang enggak. Tapi banyak yang minta gak? Banyak, tapi lebih banyak yang gue tolak. Bukan gimana, karena gue kerja kan mut-mutan ya. Kalau gue seneng gitu misalnya ngerjain ngerjain itu ya sesuai mood gue gitu. Ketika dipaksakan, ngerjainnya berat, ngerjain tuh berat dan hasilnya pasti nggak maksimal juga gitu. Kita biar ngocek, kita minum dulu kali ya. Tadi gue juga minum gue. Gak ada sponsornya jadi polos nih. Iya, polos juga ini. Padahal sponsornya Pertamina, kita minum bensin. Untung gue gak muncrat. Kayaknya yang tadi minumnya Pertamax deh. Atau Castrol juga bisa. Kayak oli. Oke lanjut apa? Gue lagi nge-break dulu tadi mau muncrat. Itu agak kontroversial juga. Gan, lu ada next project gak? Ada. Kapan, di mana? Ada. Spill dong. Ada. Sebetulnya gue lagi berpameran di Singapura sekarang. Di Singapura. Terus nanti bulan Juni gue berpameran di Jogja. Dan Agustus pameran tunggal gue di Jakarta. Oke. Kapan tuh? Singapura kapan tuh? Lagi berlangsung. Oh lagi berlangsung. Pembukaannya beberapa hari lalu. Oke. Tapi gue gak kesana, karya doang. Karya doang yang dikirim kesana ya? Harusnya lu kesana lagi, siapa tahu lu ketemu tim-tim Metallica lagi. Agak-agak udah lah. Udah lewat era itu, sekarang eranya udah beda lagi. Gue udah agak-agak malas ya main-main begitu. Gue lebih pengen yang lebih dalam lagi, lebih apa ya? Ya lebih tidak lagi sekedar lucu-lucu ketawa lagi, tapi yang lebih gue nggak tahu ya, mungkin eranya lagi begitu ya, lagi moodnya lagi pengen serius tapi nggak tahu deh bisa nyampe nggak serius apa enggak. Kalau bapak kita yang ini? Itu gimana tuh? Netanyahu udah. Bapak kita yang ini? Gue belum pernah liatin nembak soalnya bro. Ada, itu sebetulnya gue bikin itu karena gue ngelihat foto, pernah ada satu foto kalau kalian tahu, foto Pak Harto sama Bu Tin tuh lagi menembak tanpa ke samping. Oke. Yang lagi nyeletuk?
Enggak, bukan. Pakai itu rifle kalau nggak salah. ya pakai senapan itu. Terus ya dia lagi nembak, ngebutin gitu, lagi latihan nembak. Terus gue mikir, kan tampak samping. Kalau kita bikin tampak depan, efeknya gimana ya? Lebih mengancam kayaknya ya gitu. Tapi dengan senyuman gitu. Foto aslinya gak senyum soalnya kan. Senyum. Lagi fokus banget. Ya gue bikin senyum sambil ngarahin gini. Nah terus itu sebetulnya Sambil senyum nih. ya ramah kan, smiling general. Ya ramah tapi ada. Jadi beceng ini di situ. saking gue ribetnya belum sempat gue madingin sih. Frame. Mading, bing kayak mestinya. Ditempel di mading boleh juga sih. Biasa, orang seni tahu nih kan. Belum sempat gue frame. Ya, jadi itu tuh kebetulan ada satu kolektif namanya Crack. Dia tuh kolektif yang tentang printing ya, sablon apa segala. Berapa waktu yang lalu kebakaran itu. Studio itu kebakaran dan itu karya itu gue sumbang sebagai funding buat mereka. Jadi itu karya itu kalau tahu itu dicetak dari abu-abu bekas sisa kebakaran itu. Jadi kalau lo pegang itu kan teksturnya itu rada-rada kasar ya, tidak mulus kayak sablon, ya kan? Nah itu dari abu bekas kebakaran itu. Susah juga ya. Ya begitulah. Seni gak ada yang gak mungkin. Iya. Susah, cari makan gue susah men. Iya gue bisa bisa mengerti juga lah jadinya. Gak gampang men. Pantes lah kayak mahal. Ini juga ada karya yang ini Dan apa? Muhammad Ali lagi ngangkang atau gitu. Apa? Ada Muhammad Ali. Oh Yang itu. Gue gak tau cewek siapa sih. Gue juga gak tahu itu. Itu kakinya doang kan. Nah iya itu. Ya lebih apa ya. Itu karya senang-senang gue yang itu gue bilang. Ada dua foto. Satu Muhammad Ali sampingin siapanya gitu bro. Warhol Ya? Warhol lagi motret gitu. Ini mereka soal lagi di bar apa stripper gitu terus yang ada ceweknya ngangkang Warhol motret Muhammad Alinya gitu. itu lebih apa ya? Lebih iseng-iseng. Jadi karya itu muncul justru ketika gue lagi capek. Untuk memikir tentang riset, memikir sejarah apa, gue capek, gue lagi pengen bikin yang ringan-ringan lagi. Nah terciptalah karya-karya begini. Di fase itu. Di fase itu, karena itu emang gue udah capek banget dan tiba-tiba gue harus ngurusin anak gue apa segala. Ngapain ya? Bikin yang gini seneng-seneng aja lah gitu. Yang fun yang yang fun tapi ya responnya oke. Direspon sama dia. Ini ada di sini juga. ini. Karena kalau misalkan lu ke galeri gitu ya bro ya. Itu banyak kan yang kapan sih nih, kapan fotonya. Ini momennya kapan sampai foto bareng semuanya itu kapan? Di buku sejarah gak ada soalnya. Cuman kalau di pamerannya Agan ada satu cerita. Jadi gue dulu pernah diundang untuk ikut pameran namanya Jakarta Biennale. Jakarta Biennale 2000 berapa ya? Gue lupa 2012, 2013 antara itu. Judul tema pameran besar dari Jakarta Biennale itu adalah siasat. Sebetulnya adalah mereka bersiasat yang gagas itu Jakarta Biennale tentu anak-anak dari ruang rupa. Jadi yang kayak urban banget. Bagaimana siasat masyarakat Jakarta mensiasati untuk hidup di kota metropolitan gini. Nah cuman gue gak ke situ. Gue mikirnya mensiasati. Pas dari omongan lo tadi, nggak ada di buku sejarah. Jadi gue iseng, gue lagi-lagi iseng ya. Gue bikin edit foto-foto Bung Karno men. Oke. Bung Karno sama Elie Mondro, Bung Karno sama apa. Tadinya iseng. Terus lama-lama ketika jadi satu seri gue pikir, wah keren nih kalau jadi buku. Gue bikin bukunya men, gue nulis. Jadi gue ngarang bebas gitu. Jadi di buku itu tidak ada nama Agan Harahap. Gue bikin karakter. Namanya orang Padang apalah gitu, gue ada satu karakter gitu. Dia tuh adalah fotografer bekas Lekra. Ya, tahu Lekra? Lembaga Secara Rakyat Underwo-nya PKI. Nah, dia fotografer Lekra. Sekarang tinggal di Pisangan. Setelah keluar dia penjara Pulau Buru, setelah keluar terus saya menemui dia. Ini hasil foto-fotonya zaman dulu. Nepul lah gue ngarang bebas. Gitu ya. Nah, tapi kalau gue pajang fotonya doang, ya orang bisa bilang ini Photoshop karena nggak ada. Tapi ketika itu gue jadiin buku,
itu satu medium baru buat gue. Karena buku tuh lo pasti biasanya orang mikirnya bener gitu kan. Iya. Jadi Udah gua legit lah pasti. Jadi gue dapat uang produksi buat produksi karya gue sekian belas juta, gue cetakin buku semua men. Jadi karyanya gue pajang, terus ada buku silakan ambil gratis. Anjir. Serius. Nah habis itu ditelepon gue men. Sama siapa? Semua sama media, sampai bahkan sampai Yayasan Bung Karno sendiri nelfon gue. Iya. Waduh. Kita mau ketemu sama saksi sejarah ini, kok dia bisa punya foto-foto ini. Minta maaf gue men. sama Tempo kita mau bikin liputan khusus tentang saksi sejarah ini, bapak ini. Ya minta maaf ini proyek seni saya. Kena tebu semuanya. Iya, karena bentuknya buku dan itu for free. Ya pas opening itu ya langsung habis, kalau nggak gue keep buat diri gue sendiri habis hilang itu. Dia orang bisa datang bisa ambil bawa pulang silakan gitu, baca sendiri percaya sendiri. Tapi gue udah bikin di situ di kata pengantar gue jelasin bahwa ini adalah sebetulnya karya gue jelasin konsep gue tentang begini-begini. Tapi kan di kata pengantar siapa yang mau baca kata pengantar kan? Nah, orang kita kan banyak kan tidak teliti, dia langsung baca bab 1, dia tidak baca kata pengantar. Di skip 3 lembar dulu biasanya. Nah itu. Ada aja. Sukses dalam dunia tipunya itu sukses tuh. Sampai bikin bukunya tuh. Iya, seniat itu udah pakai Tipu-tipu tapi karya. Tipu-tipu tapi karya. Ayo beres Jakarta Biennale itu beres pameran tuh tipes gue. Tahun berapa? capek sama pusingnya tuh. Tahun berapa tuh? 2012, 2013 gue lupa deh. Ini bisa browsing Jakarta Biennale 2000 segitu. Ya itulah karya gue tuh. Salah satu yang apa ya, paling banyak gue minta maafnya. Tapi gue mungkin salah satu orang yang dari sekian banyak orang yang menunggu karya-karya lo. The next karya lo. Yap. Yang jelas sudah ada di Juni ya Gan ya? Juni sama Agustus ya? Juni Jogja, Agustus Jakarta. Oke. Gan, terakhir nih, lu kasih ada pesan-pesan gak sih buat teman-teman kita, viewers kita yang mungkin memang dia mulai mau seni, mencoba di dunia seni, kuliah seni atau emang seniman. Lu ada kata-kata motivasi kayak atau apapun itu kayak? Gak ada. Usaha sendiri. Ya udah. Boleh bilang ke kamera untuk usaha sendiri. Usaha sendiri, percaya diri dan usaha sendiri. Udah that's it. Modal salon juga ya. Tabrak aja. Gak ada kata-kata. Gak ada kata-kata berbunga-bunga emas-emas gitu dari gue, gak ada. Usaha berarti sendiri. Berarti tips and trick bro, udah hajar aja. Badal. Oke guys, jadi gitu. Thanks to Agan Harahap. Dan ini. Thank you bro, gua Agan Harahap bro. Thank you guys. Bro, thank you. Udah nih. Gan, thank you Gan. Udah. Oke. Pengen lagi.